Oke, kita mulai ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini siang hari ini kita akan melanjutkan materi tentang strategi keamanan jaringan, di mana ini menjadi salah satu komponen dalam penyusunan eh, dokumen perancangan jaringan komputer. Jadi yang pertama-tama kan ada analisis kebutuhan sistem, eh, technical goal, terus business goal, terus existing network kalau ada, kalau tidak ada, kalau perancangannya baru kan berarti ya langsung ngerancang topologi, terus daftar asetnya. Lah terakhir adalah ini. Sorry, IP dulu ya, IP, terus subnet, terus strategi routing, terus terakhir ini strategi pengamanannya bagaimana. Jadi outline-nya ini 90 menit. Untuk pembelajarannya ceramah, diskusi, mungkin saya nanti akan melemparkan beberapa tanya jawab, kemudian penugasan, proyek mandiri, dan presentasi. Tapi karena kita tinggal satu pertemuan ya, tidak mungkin dipresentasikan, ya sudah nanti saya baca sendiri-sendiri saja proyeknya. Kemudian tujuan pembelajaran ini sudah saya rekam ya nih. Udah. Tujuan pembelajaran adalah teman-teman diharapkan nanti mampu mengidentifikasi aset pada jaringan komputer yang didesain sendiri oleh teman-teman. Kemudian teman-teman mampu menganalisis potensi risiko pada tiap-tiap aset. Kemudian teman-teman mampu merumuskan matriks analisis risiko terhadap aset jaringan komputer. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, ini saya paparkan 12 tahapan merencanakan keamanan jaringan. Yang pertama itu memang dimulai dari identifikasi aset. Bentar. Identifikasi aset. Jadi perangkat-perangkat yang dimiliki apa saja harus bisa diidentifikasikan. Kemudian yang kedua, melakukan analisis risiko dari setiap aset. Jadi misalnya asetnya ada router, ada switch, ada CCTV, itu potensi ancamannya apa saja, terus tingkat ancamannya itu seperti apa. Kemudian analisis kebutuhan keamanan dari tiap aset tersebut. Kemudian setelah dianalisis baru direncanakan, oh ini butuhnya di password, berarti perencanaannya ya membuat password. Terus setelah itu menentukan kebijakan keamanan. Jadi setelah direncanakan dibuat semacam policy-nya ya, policy sekaligus prosedurnya. Misalnya ada gangguan pada router, siapa yang melakukan troubleshooting, ada compromise terhadap web server, database-nya diretas gitu. Siapa nanti yang merecovery? Ada website yang di-deface, tampilannya dirubah, itu siapa yang mengembalikan, rollback ke kondisi sebelum terjadi peretasan. Kemudian membuat dokumentasi teknis tentang implementasi. Kemudian dilanjutkan dengan menerima feedback dari user. Nah, ini sebetulnya sudah diwakili oleh divisi apa tadi? Helpdesk dan technical support. Itu sebetulnya materi terakhir yang itu, tapi karena tadi saya diburu waktu, yang paling singkat penyampaiannya saya rekam gitu aja. Jadi sebetulnya ini dulu, terus baru helpdesk technical support.
Terus kamu project membuat dokumentasi perancangan jaringan. Kemudian ini melatih user, manager, dan technical staff menggunakan dokumentasi teknis ini ya. Kemudian nomor 10 itu adalah implementasi dari 6 dan 7 ini. Kemudian setelah diimplementasikan, dilakukan sendiri audit security, jadi melakukan pengujian keamanan sendiri, bisa menggunakan divisinya sendiri, bisa dibantu dengan software, bisa dengan menyewa pihak ketiga. Dan yang terakhir, kalau menemukan vulnerability, celah pada nomor 11 ini, selanjutnya adalah dilakukan maintenance. Oke, yang pertama adalah network asset. Network asset atau aset-aset yang berperan terhadap jaringan komputer. Definisinya tidak usah saya sebutkan, langsung saja asetnya itu apa aja. Asetnya itu adalah hardware. Semua yang berhubungan dengan perangkat keras membentuk sebuah jaringan, kita masukkan sebagai aset. Modem termasuk aset enggak? Modem USB. Masuk, Pak. Masuk ya. Modem, wireless access point, wireless repeater, yang sepele-sepele itu masuk aset. Ya. Tampaknya sepele gitu ya. Tapi kalau dia bentuknya perangkat keras dan bisa terkoneksi ke jaringan, apalagi ada yang sampai bisa memberikan IP, NAT, tethering seperti itu kita masukkan sebagai aset. Dia berpotensi kena security threat. Nah, kemudian software, semua yang berhubungan dengan perangkat lunak yang mengakses jaringan tersebut. Atau bahkan tidak mengakses tapi dia terdampak gitu. Misalnya Microsoft Word jaringannya kena virus, jaringannya nggak apa-apa, tapi virusnya nyerang file-file yang ada di Microsoft Word, ya berarti dia masuk sebagai aset. Kemudian aplikasi ya software itu. Aplikasi pada umumnya, tapi ini selain software, misalnya aplikasi remote desktop, aplikasi apa lagi ya? Aplikasi selain remote desktop apa? Program aplikasi, remote desktop, game barangkali. Game bisa jadi gerbang masuk sebuah security threat juga. Kemudian data, itu tolong di mute ya, suaranya tabrakan dengan saya. Oke, saya lanjutkan. Sampai mana tadi? Data, saya skip dulu ke intellectual property. Hak cipta ya ini, hak cipta dari sebuah software, source code misalnya, itu seharusnya masuk ke intellectual property, dia itu juga masuk aset, kemudian trade secret, rahasia dagang, merek dagang, kemudian apapun yang membentuk brand sebuah company ya, dia itu jadi sebuah aset. Dan syaratnya dia menjadi aset itu adalah dia terhosting atau bisa terakses di jaringan komputer. Kemudian company reputation, reputasi perusahaan. Misalnya track record sebuah startup gitu ya, Tokopedia, terus apalagi Microsoft, Sony PlayStation itu, PS Network pernah jatuh reputasinya karena mereka diretas pada saat awal peluncuran PS3. Sony PS3 dulu sekitar tahun 2009. Dia langsung jatuh ya reputasinya. Jadi dia dimasukkan sebagai
network asset. Nah, tadi data saya skip ya karena IPR, intellectual property right gitu ya, hak kekayaan intelektual, trade secret, company's reputation ini sebetulnya adalah bagian dari data. Jadi ini yang termasuk network asset. Kamu punya foto di smartphone-mu, itu masuk aset enggak itu? Masuk, Pak. Masuk itu. Foto, terus chat, terus apa lagi ya? History, browsing, itu masuk aset. Jadi dia akan berpengaruh ke company's reputation. Misalnya kamu punya reputasi yang terkenal baik gitu ya. Tapi suatu ketika HP-mu diretas terus semua aset data di situ itu dipaparkan ke publik terus ketahuan aslinya bagaimana. Nah, itu kira-kira company reputation bagaimana? Kalau yang dibocorin baik, tambah naik, Pak, reputasinya. Tambah Kalau naik lah. Kalau net jelek ya, kalau Pak. sebaliknya kan dan sebaliknya gitu kan. Ya, Nah, jatuh, Pak. nah itu sebetulnya tidak terbatas pada individu, tapi companies pun bisa mengalami nasib yang sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kayak yang open source gitu, kan kodenya terbuka, Pak. Misalkan yang punya itu GNU Linux atau MIT license gitu ya, Pak. Ya, Itu juga itu diklaim aset banyak orang apa hanya yang itu di bawah namanya itu aja, Pak? itu diklaim Canonical apa? sebagai general public license. Kamu boleh menggunakan modifikasi distribusi boleh dengan catatan tidak dirubah. Misalnya enak wae pakai kernelnya GNU Linux terus membuat kernel dinamai sendiri dijual. Padahal ketika di reverse engineering gitu ya di balik apa namanya di reverse kembali menjadi source code, dia itu jelas-jelas punyanya GNU public license. Nah itu bisa jadi tuntutan yang serius. Kita bisa dituduh mencuri ini apa namanya sesuatu yang memang dibebaskan. Jadi ibaratnya kamu mengambil udara gitu, terus orang-orang kamu beri udara itu terus suruh bayar. Ibaratnya seperti itu. Kalau tidak ketahuan ya nggak masalah. Nah itu Atau kalau tabung atau oksigen dalam itu, Pak. pemanfaatan. Nah, dalam pemanfaatan yang sangat serius seperti tabung oksigen gitu, sangat urgent gitu mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau nggak ada apa-apa kok udaranya dijual seperti itu. Ya belum pernah terjadi ya memang. Karena mendapatkan public license itu kan gampang ya. Softwarenya juga gitu-gitu aja. Jadi tidak ada yang berpotensi apa namanya merugikan pihak lain. Kalaupun ada software yang lebih bagus, mesti memang dia bikin sendiri. Mesti dia memang tidak 100% mencontek seperti itu. Oke, selanjutnya ke risiko. Aset-aset tadi itu masing-masing aset itu punya risiko. Risiko ini merujuk pada degree of uncertainty, apa ya ini ya, derajat ketidakpastian ya, tingkat ketidakpastian atau ekspektasi yang mengarah pada kerugian ya. Even may cause damage to system. Jadi merugikan atau bahkan menyebabkan kerusakan pada sebuah sistem. Disebabkan oleh faktor-faktor ini, weakness, vulnerability, kemudian weakness atau vulnerability, kemudian probability dari terjadinya threat, kemudian impact-nya bagaimana, dampaknya bagaimana. Nah, kategorinya ada 3. Ini menurut ISO 27001 tentang ISMS.
Information Security Management, Information System Security Management. Jadi semacam panduan audit keamanan jaringan yang mana dia itu memeringkatkan sebuah organisasi berada pada level mana tingkat keamanannya. Kalau versi Indonesia ada namanya indeks kami. Sebentar, saya browsing kan indeks. Yang mengeluarkan BSSN. Indeks keamanan informasi. Tidak kelihatan ya? Nah, ini. Indeks keamanan informasi atau disingkat kami merupakan aplikasi yang digunakan untuk alat bantu melakukan asesmen dan evaluasi tutupan. Tingkat kesiapan penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria ISO 27001. Nah, ini yang masih bingung ya, yang masih bingung nggak bisa ngerjakan skripsi, bingung sama idenya, itu bisa pakai indeks ini untuk mengukur tingkat kesiapan keamanan informasi di organisasi apa. Tapi pembimbingnya saya. Kalau ngitung evaluasi keamanan informasi, pembimbingnya project base ya ora cocok. Seperti itu. Gampang ini. Ini kakak kelasmu kemarin ada yang ngerjakan tema ini. Dia ngambil studi kasus di sebuah Pemda. Pemda dibandingkan dengan perusahaan apa itu saya lupa. Perusahaan swasta sih. Tingkatnya nggak terlalu besar, lebih kecil dari Indofood ya, Indomie ya, Indofood itu ya. Ya level Jakarta lah, Jakarta, Tangerang gitu. Hipotesisnya dia milik perusahaan kesiapan keamanan informasinya lebih bagus. Ya memang benar sih, nggak usah diukur, sebetulnya kelihatan. Tapi dia mau membuktikan menggunakan indeks kami. Dan hasilnya ya benar. Dari beberapa titik, mulai dari SDM, pengelolaan aset, sama kepatuhan terhadap SOP-nya itu bagus yang level perusahaan daripada yang Pemda. Kalau menurut saya valid ini bisa digunakan untuk level skripsi. Misalkan S1 itu evaluasi itu cukup ya. Evaluasi terus nggak perlu buat algoritma baru. Algoritma loh ini, bukan. Kalau membuat software baru boleh. Kan pakai algoritma yang udah ada. Bisa dipahami ya. Mungkin masih banyak yang bingung gitu perkara apa ini skripsi. Nah, ini bisa jadi salah satu gambaran, oh ternyata bisa toh ukur indeks kesiapan keamanan informasi pada suatu organisasi itu. Kalau di SMK gimana? SMK pasti remu-remuan gitu. Diukur indeks kaminya pas banget, nanti menghasilkan saran yang banyak, terus kamu malah pusing. Wah, sarannya banyak sekali. Oke, itu sekilas tentang pengukuran risiko ya. Kita kembali ke materi. Ini risk levelnya ada extreme, medium, low. Langsung aja ke matriksnya di bawahnya. Macamnya begini. Aduh. Nah. Tingkat-tingkatannya ini ada yang probabilitasnya sering
terjadi, tapi dia dampaknya low, impact-nya low. Ada yang sering terjadi tapi medium, ada yang sering terjadi tapi high, ada yang sering terjadi tapi major, ada yang sering terjadi tapi ekstrim. Nah, bagaimana cara memakai matriks ini? Matriks ini sebetulnya hanya untuk checklist. Misalnya kamu ransomware akan kamu tempatkan di mana, Pak Centang? Kalau dari Defender ransomware itu saver, Pak. Saver, Pak. Akut ya. Ya. Nah, akutnya yang mana ini? Yang 81% 100 atau 61 80 atau 41 60 atau nggak Nah, pernah itu terjadi? sering, Pak. Ya, Sering ya. Berani centang 81. di sini berani? Berani, Pak. Berani. Centang di sini berani enggak? Itu ya hampir kalau nggak suka nge-track. Hampir. Nyentang di sini? Nggak, ya Nah, nggak bisa. oke, ransomware. Terus ancaman di bawah ransomware apa? DOS attack sekarang. DOS attack. Ya. High sih. DOS High. attack itu mana? High apa High. ekstrim? High. Kenapa tidak ekstrim? Karena kalau DOS attack kan cuma gimana ya? Nggak dynamic gitu, Pak. Malah lebih stabil loh. Statis loh, Pak. Serangannya statis. Kalau di DOS kan lebih variatif. Kalau jawaban saya karena kadang-kadang ada firewall yang bisa Ya. menangani DOS. Jadi dia bisa masuk ke sering High. itu sebenarnya sering. Ya, Bisa moderate. masuk ke high, bisa masuk ke Medium. medium. Bisa masuk ke jarang juga. Bisa masuk ke sini. Jadi dia bisa masuk ke sini. Apalagi di bawahnya DOS apalagi? Man in the middle gitu ya. Network sniffing. Network sniffing dia masuknya di mana? Masuknya di high atau di medium atau di low? Ayo, network sniffing. Lu nggak ada suaranya. Gimana, Pak? Network sniffing masuknya kemana? Network sniffing itu medium, Pak, sepertinya. Medium yang mana? Medium yang sering atau yang Sniffing itu kan itu ya, Pak ya. Kayak eavesdropping gitu, Pak. Iya, sniffing itu hanya bisa terjadi di jaringan lokal. Jadi dia tidak terlalu berdampak di internet ya. Kecuali nek sing nyadap ISP nih, ISP atau pemerintah itu beda cerita. Berarti dia kemungkinan ada di sini. Ya. Dia medium to high dia. Kalau yang di sniffing servernya corporate ya bahaya. Server komputernya bosnya itu ya dia masuknya ke high. Udah, ini kalau kamu punya data seperti ini, punya data dengan tingkat seperti ini, kira-kira kamu perlu beli internet security suite gitu nggak? Sangat perlu, Pak. Sangat Perlu ya. Jadi ini identifikasi seperti ini tujuannya untuk mengetahui investasi apa namanya network security tools yang kamu butuhkan seperti itu. Biasanya pakai apa, Pak? Apanya? Itunya, toolsnya, Pak. Ini toh analisis risikonya ini toh. Yang ya itu tadi, kan udah tadi dipetakan seperti itu tapi Pak metodenya. Nah itu tools security yang harus dibeli. Oh, tools security ini tergantung butuh ya. Kalau apa tadi DOS itu ya pakainya Fortinet, firewall itu loh. Fortinet. Kemudian kalau yang DDoS yang pakai zombie itu, yang
serangannya dari berbagai IP publik itu bisa pakai SIEM, Security Information Event Management. Kalau nggak punya duit, menginstal sendiri itu loh Mas, yang pernah saya kasih tahu eh, logonya karo jenenge podo. Wasu gitu loh. Itu menginstal sendiri. Bagus itu, saya akhirnya menginstal fiturnya dia bisa mengkolek data ya. Jadi mengumpulkan IDS yang ada AI-nya itu, dia bisa mengumpulkan daftar traffic serangan, kemudian modelkannya terserah si developernya. Oh ini masuknya kategori DDoS, ini masuknya apa namanya percobaan scanning seperti itu. Kalau metriknya ini sebetulnya ada kalkulatornya. Kalkulatornya ya di ISO itu, nanti silahkan googling sendiri, ISO 27001 27001 risk analisis kalkulator Excel, nanti ada. Yang versi Indonesianya yang tadi, yang kami tadi, indeks keamanan informasi tadi yang dikeluarkan oleh BSSN. Nah, ini contoh risiko keamanan. Perangkat keras diretas yang berakibat user dan password terkompromis, user dan passwordnya bocor. Data dalam perangkat tersebut dapat dimanipulasi. Karena terkompromis, dia bisa dimanipulasi. Datanya apa? Datanya ya bisa user password sendiri, konfigurasi. Nah ini perubahan konfigurasi. Misalnya router dikompromis, hackernya login ke situ, dia kan bisa ngubah ini kan. Bisa ngubah ini terus tiba-tiba di restart kok tiba-tiba kok nggak connect. Itu dicek-cek kabel-kabelnya masih nyala. Oh ternyata routernya diretas. Kemudian recon attack, recon itu apa? Ghost recon, pengintaian. Jadi dia tahapnya masih scanning, vulnerability assessment seperti itu masuknya reconnaissance attack, serangan pengintaian. Kemudian denial of service itu tadi kalau sudah usaha peretasan gagal biasanya attackernya mutung gitu, atau memang tujuannya memang mengedonkan sistem tersebut, dia akan melakukan denial of service. Kemudian ada lagi web application attack, ya, di concernnya ke web, biasanya ke SQL injection. Kemudian kalau tidak ke SQL injection ya local file inclusion atau remote file inclusion. Misal ada sebuah web ya, di situ ada guestbook-nya, guestbook ya, buku tamu gitu ya. Normalnya orang akan ngepost ke situ tanya sesuatu atau sekedar meninggalkan jejak, tapi hackernya itu ngepost skrip di situ, skrip yang kalau dieksekusi dia akan mengambil alih website tersebut. Nah itu salah satu bentuk web application attack juga. Kemudian malware itu virus dan teman-temannya tadi, ransomware, virus, code red, Stuxnet itu bom yang invasi fasilitas nuklirnya Iran itu ya, di berita-berita dulu sempat marak. Nah, itu tadi jenis-jenis contoh risiko keamanan. Nah, sekarang sambil ingat-ingat ini, network, tipe-tipe serangan jaringan. Sebutkan tipe-tipe network attack yang menyerang host, menyerang network device, menyerang aplikasi, menyerang file. Sekarang yang menyerang host apa aja? Ini kamu nggak bisa ikut nulis di sini tuh. Nggak bisa Pak Surya. Nggak bisa tuh. Yang 2020 kemarin bisa ya. Akses. Oh, request remote control itu Pak. Request remote. Iya cara nih. Itu Pak, di accept. Oh iya. Ayo jawab. Identifikasi yang loh. Lah kok melaku dhewe? Maksudnya kowe melu nulis nang kono. Iya. Annotate gitu gitu. Oh iya. Lupa Pak.
menyerang host sih ya sniping termasuk lah. Network sniping hosting Host, kamu pernah meretas enggak? Server enggak? belum Pak, Belum. Yakin belum pernah? belum Pak. Belum. Lah pas itu simulasi ngehack server itu Metasploitable itu Oh ya. itu ya meretas itu. Ini sistem hacking. Kemudian apa lagi ya? Virus. Kemudian apa lagi? Sing jawab Pilot itu. Pilot apa? juga masuk. Lah ya pilot itu kan sistem hacking. Sistem hacking kan Iya. masuknya ke situ. Apalagi Apa ya? Virus sistem hacking. PR ya. Menyerang network device, sniffing, ARP spoofing, RP positioning, eh DS. apa kayak jenenge DHCP attack. Ada loh kemarin anak 2019 atau 20 ya, dia itu mendemokan ini. Temennya bikin DHCP pakai mikrotik gitu. DHCP-nya dihabiskan. Dia membuat semacam mengemulasikan user gitu. Saat network itu langsung di booking semua IP-nya. Di booking semua terus akhirnya DHCP-nya collapse. Nggak bisa menyediakan IP ke ini apa namanya? Calon klien yang akan join ke jaringan tersebut. Kemudian menyerang aplikasi apa gitu nih? SQL Injection, XSS, ada lagi ya tadi remote file CSRF inclusion, local file inclusion, banyak ya ini sertifikat palsu jenisnya yang XSS-nya dipalsu, terus menyerang file ya ini virus ransomware tadi Pak. Virus, malware dan lain-lain. Jadi kamu bisa browsing ini top 10 network attack, network threat gitu. Kata kuncinya itu nanti akan bisa membantu untuk mengidentifikasi apa namanya network attack. Cuma Metasploit itu aku kreatif. Itu kan minimalnya itu. Maksudnya nyoba-nyoba sendiri gitu. Dokumen perencanaan keamanan. Nah, setelah mengidentifikasi apa namanya network attack tadi, langkah selanjutnya adalah membuat high level dokumen. High level dokumen itu kalau di bahasa Indonesia kan dokumen tingkat tinggi ya. Sebetulnya ini adalah dokumen yang bisa dibaca oleh eksekutif, yang bisa dibaca oleh user awam, bosmu, yang bisa dibaca oleh supervisormu yang bukan orang IT, yang isinya ini rencana usulan mengenai kebutuhan keamanan jaringan pada sebuah organisasi. Misalnya tadi kamu mengidentifikasi router, potensi ancamannya apa saja, di bawah sini sudah ada. Nah ini ya, asetnya router. Resikonya ini password attack, DOS attack, dan lain-lain. Security requirement-nya paket filtering, firewall, IDS, IPS. Security plan ini. High level dokumennya jangan kamu tulis seperti ini. Supervisormu nggak paham nanti. Supervisormu belum tentu orang IT. Bisa jadi orang ekonomi, bisa jadi orang seni rupa, bisa jadi dokter spesialis gitu. Iya toh. Kamu di RS UNS, staf IT, kepala divisi sarprasnya dokter spesialis, kamu presentasi Pak, saya butuh firewall
security plan ini ya, saya butuh masang firewall IDS IPS karena router kita rawan terhadap password attack, DOS attack, bla bla bla. Plan pun disetujui enggak kira-kira? Bingung. Arep tuku apa? Jadi ya teknisnya macam-macam. Yang saya bahas dari sisi IT-nya, tapi sebentar, ada telepon. Lanjut sampai mana tadi? Baik security level itu, Pak. Oh Yang ya, dokumen. oh ya, formatnya bagaimana? Formatnya ya biasa, formatnya ya nama aset, risikonya rawan diretas melalui password default, rawan di DOS attack, kebutuhan security-nya pengamanan password, apa namanya, pembelian firewall, security plan-nya apa, terus dijelaskan secara naratif. PC juga seperti itu. PC risikonya virus, loss data, password attack. Kalau ditulis seperti ini, apa jenenge, supervisormu tidak akan paham. Seperti itu. Oke, kita kembali ke depan dulu. Jadi isinya ini ya, merencanakan tentang apa, kapan, siapa, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan keamanan tersebut. Sebetulnya ini dokumen perencanaan keamanan ini sebetulnya isinya cukup aset, risiko, metode pengamanan, sama kebutuhan pengamanannya. Itu sebetulnya sudah cukup. Kemudian sekarang mekanisme pengamanan aset yang direncanakan dibagi secara modular ya. Yang mau diamankan apa dulu? Jadi mulai dari host security dulu, keamanan fisik, kemudian keamanan fisik sudah, selanjutnya memilih mode autentikasi, kemudian otoritas pengakses, kemudian menerapkan mekanisme auditing, kemudian baru yang bawah-bawah ini teknisnya ini, enkripsi, paket filtering, dan firewall ini sudah masuk ke ranah teknis. Kalau 4 yang atas ini sebetulnya langkah manajerial. Jadi keamanan fisik itu nggak ada di sini ya. Bentar. Dokumennya ada di firewall, bukan. Bentar. Nah, ini dia. Nah, barang-barang seperti ini. Ini physical security ini. Jadi ketika merancang sebuah fasilitas keamanan jaringan itu kadang butuh apa namanya, lingkungan yang seperti ini. Mulai dari pagar, bollard, pembatas jalan ya ini ya. Kemudian seperti ini biasanya di bandara atau pembatas-pembatas fisik yang lain, after physical barrier.
Kemudian juga menerapkan seperti ini berbagai macam tipe kunci, combination lock, mechanical lock biasa, kunci digital, sama kunci pagar elektrik. Ya, ini nanti akan saya share dokumennya, bisa dibaca-baca sendiri. Kita kembali ke yang tadi dulu. Nah, kemudian strategi berikutnya adalah ini. Tadi ini betul ya? Oke, ini. Berikutnya adalah menerapkan pengamanan. Oh, bukan. Menerapkan keamanan pada aset digital yang terpisah. Jadi membuat desain yang modular ya. Jadi setiap komponen, jadi dalam satu topologi jaringan itu dipecah-pecah. Masing-masing device-nya metode pengamanannya tidak boleh sama. Jadi internet connection diamankan sendiri, public server dan e-commerce server diamankan sendiri, remote access network diamankan sendiri, network service diamankan sendiri, kemudian wireless network juga diamankan sendiri. Internet connection ini diwakili oleh modem biasanya dia. Modem atau router gateway. Kebutuhan keamanannya di belakang tadi sudah ada. Kemudian public server dan e-commerce server ini berarti kamu mengamankan servernya bagaimana. Kemudian remote access ini pemilihan software yang digunakan untuk tunneling atau pemilihan software yang digunakan untuk mengakses server tersebut. Apakah dia menggunakan telnet biasa atau dia menggunakan SSH seperti itu. Kemudian network service dan network management ini meliputi keamanan-keamanan pada aplikasi-aplikasi jaringan seperti Apache, terus FTP, terus apalagi ya, yang terkenal itu apa? Dua itu ya, proxy, terus database bukan termasuk network service. Ya pokoknya yang berhubungan dengan network service lah. Dan dilengkapi dengan network management atau network monitoring. Dan yang terakhir, mengamankan perangkat yang terpisah dari ini semua. Biasanya dia itu adalah perangkat wireless. Nah, bisa menggunakan ini Safe Security Reference Model dari Cisco untuk modular security-nya. Jadi masing-masing fasilitas diamankan dengan metode yang tidak sama seperti itu. Misalnya WAN dengan branch office tentunya dia kebutuhan softwarenya berbeda seperti itu. Ini yang pertama tadi mengamankan internet connection ya dari sudut pandang modem dan router. Berarti dia membutuhkan physical security. Selain membutuhkan sebelum saya lanjutkan, physical security untuk modem atau router itu apa? Contohnya apa? Yang router, Pak. Physical security router. Modem atau router? Router. Mengamankannya bagaimana? Physical security-nya? Taruh biasanya ya yang tepatnya aman gitu, Pak. Digembok ya. Masukkan ke lemari, betul. Rak server, betul. Kemudian setelah dimasukkan lemari, digembok, dia di firewall dan paket filtering otomatis nih, tergantung routernya. Kemudian dia juga diaudit, autentikasi dan otorisasinya diaktifkan. Ini kalau yang routernya Cisco, ada fitur AAA itu loh, Cisco AAA. Dia itu mencatat siapa yang login ke situ. Kemudian level autentikasinya, apakah dia super user atau user biasa. Kemudian
authorization-nya juga dibedakan berdasarkan tingkatan user yang masuk ke situ. Kemudian mendefinisikan dengan tepat exit and entry point. Jadi ini sebetulnya lebih ke topologi sih. Jadi dia menentukan mana yang paket yang boleh keluar dan mana yang boleh masuk. Jadi, nah seperti ini misalnya. Ini internet, ini enterprise network. Berarti ini jaringan LAN-nya ada di sini ya. Jaringan LAN-nya ada di sini, jaringan publik ada di sini, ada di bagian internet ini. Ini tidak well defined. Gambarnya nggak jelas. Harusnya di sini dikasih gambar lagi, switch, terus isinya komputer banyak, seperti itu. Untuk mendefinisikan bahwa ini adalah exit-nya ke sana, terus entry-nya ke sini, untuk mendefinisikan mana yang masuk, mana yang keluar. Kalau gambar perancangan seperti ini, dia akan bingung, ini mana yang diamankan. Apakah enterprise network atau internet, atau dua-duanya, seperti itu. Kemudian mengamankan routing protokol yang menggunakan routing protokol yang support authentication. Jadi ini hanya diterapkan pada koneksi yang terhubung langsung ke internet. Contohnya protokol BGP. BGP kan autentikasinya menggunakan AES number yang terdaftar. Kalau AES number-nya tidak terdaftar, dia tidak mau apa istilahnya, ijol-ijolan data seperti itu. Tidak bisa saling ngeping gitu, nggak bisa diteruskan. Nggak di advertise, Pak. Nggak di advertise, betul. Jaringannya dianggap tidak dikenali seperti itu. Kemudian yang kedua tadi setelah mengamankan internet adalah mengamankan public server. Ini teoritis, tempatkan server di DMZ area yang dilindungi oleh firewall. Kemudian mengaktifkan DOS protection, kemudian gunakan sistem operasi yang reliable dengan tidak lupa di patch. Kalau Linux dan kawan-kawan ya diupdate gitu. Kalau Microsoft ya sama, diupdate secara berkala. Kemudian lah itu jalankan maintain modularity. Jadi menggunakan konsep apa namanya web yang terpisah gitu antara front end dengan back end. Front end web server doesn't also run other service. Jadi istilahnya ini web front end yang dipakai gitu, yang diakses langsung oleh user, dia tidak menjalankan service-service yang lain. Jadi misalnya dia yang kena ya cuma front end-nya aja, tidak merembet ke dalam back end-nya. Ini contohnya DMZ area tadi. Kalau normalnya kan server-server ini ada di sini ya, di enterprise network. Tapi ini dibuatkan Ethernet sendiri, dibuatkan satu area terisolasi seperti itu, supaya traffic dari internet tidak langsung bisa masuk ke server, tapi difilter dulu oleh firewall. Nah, kemudian ini setelah physical, terus web server, sekarang mengamankan remote access dan VPN. Gunakan ini enkripsi SSL atau apa namanya HTTPS. Kemudian mengaksesnya juga menggunakan protokol-protokol ini seperti CAP, Radius atau IPsec, atau gampangannya kamu pakai jenengnya apa kayak logonya petir itu loh, putih. Dia menerapkan SSH yang enkripsinya paling bagus, yang berapa itu 256 bit itu. Nah, kemudian berikutnya adalah mengamankan network service. Network service itu apa aja tuh?
network service. Network service itu web server, terus DNS, terus FTP server, apalagi database bukan termasuk. Database itu hanya pelengkap dari web server. Dia sebetulnya tidak masuk ke network service. Remote connection, NTP, network time protocol, kemudian DNS tadi udah ya. DNS, network monitoring protocol itu masuk ke network service. Jadi masih sama ini. Jadi dia sebetulnya ada lagi. Karena yang atas-atas tadi sudah normatif ya disebutkan. Sebenarnya yang paling penting yang di bawah ini. Jadi misalnya Apache atau FTP gitu ya, itu kan sebetulnya dia punya metode keamanan sendiri. Misalnya merestrict itu apa namanya, anonymous login. Kemudian kalau web server dia akan menolak request yang ukurannya lebih dari sekian mega gitu lah, untuk menghindari DOS attack. Lah itu sebetulnya adalah fitur yang sudah disediakan si network service itu untuk mengamankan dirinya sendiri, tergantung dia dikonfig atau tidak oleh apa namanya, administratornya. Kemudian berikutnya adalah mengamankan wireless network. Strateginya seperti ini, tempatkan WLAN pada subnetnya sendiri, jadi jangan gabung, jangan nge-bridge dengan jaringan utama. Kemudian pastikan ketika device connect ke situ, itu mewajibkan si pengguna itu ini apa namanya, mengimplementasikan Windows Firewall atau antivirus untuk mencegah virus-virus seperti ini, Win32 Configure. Dia ini pernah menyebar pada jaringan WLAN. Kemudian ada baiknya juga mendisable WiFi device untuk membroadcast SSID. Kecuali kalau WLAN-nya itu digunakan oleh publik ya, pengunjung umum. Jadi kan ada fiturnya hidden SSID itu sebetulnya bagus untuk digunakan. Kemudian ini protokol-protokol yang digunakan, WEP, ada WPA, ada 8021X. Ini biasanya dikombinasikan dengan server radius ya. Kemudian menggunakan VPN. Ini kalau ini konfigurasinya, konfigurasi yang apa namanya, nggak bisa di remote secara langsung. Kalau connect dia harus pakai VPN, walaupun connect-nya juga dari situ, dan metode keamanan yang lain. Kemudian ini contoh best practice-nya. Saya yakin asetnya ini lebih banyak lagi ini. Tidak hanya ini saja, mesti lebih. Misalnya ini ada printer, ada apa namanya, server database. Server sendiri sebaiknya dipisah, jangan cuma PC atau server seperti ini. Ini akan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif seperti itu. Baik, itu strategi keamanan jaringan. Kemudian ini adalah final project-nya ini. Final project. Kalau kemarin tugasmu memetakan, kalau sekarang tugasmu membuat. Pura-puranya kamu jadi startup. Kamu itu pura-puranya adalah startup apa ya? Konsultan jaringan komputer. Nah, kamu menyediakan jasa-jasa untuk ini. Kemarin PPL ada berapa kelompok?
kurang tahu sih Pak, 10 kayaknya Pak. 10 Kata 8 gitu. semuanya. 6 bagi 9. Oh, 6 kayaknya Pak. SMK berapa? Nah itu SMK 2 Solo Pak. Ya kan mahasiswanya ada 70 ya. 70 ya. Oh, siswanya 70 berarti. Kurang lebih ada 6 sampai 7 kelompok Pak. Seperti ya. Paling banyak di SMK berapa? Oh, kurang tahu Pak. Nggak lihat lagi UP2KT. SMK-mu wong piro, Mas? Saya Pak, Oh. SMK 2 itu saya jaringannya saya Devin, 6 Rafael, orang. Ivan, 7 orang. Kalau SMK 2 kemarin 6 orang. 6. Oh iya. Oh, 6 tok toh. 6 Pak. Ada 6 kelompok berarti. SMK sawit 8. Wah, ini tak dokok sawit iki. Sawit. Enggak lah, merdeka aja. Ini ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini silakan ditentukan berdasarkan beban kerjanya. Tugasmu ini, kamu membuat perancangan. Kalau kemarin pemetaan ya, kalau sekarang perancangan. Pura-puranya kamu menawarkan proposal infrastruktur jaringan komputer untuk satu. Pilih salah satu, jangan semuanya. Salah satu aja. Pusat perbelanjaan. Yang kedua, hotel atau apartemen. Yang ketiga ini yang paling susah ini. Kalau bisa ini isinya kelompoknya yang orangnya banyak gitu. Kemudian 4 ini jaringan komputer untuk pabrik. Kemudian jaringan komputer untuk perusahaan jasa, boleh milih. Kemudian ini jaringan komputer untuk co-working space, ya, seperti Solo Technopark gitulah, atau Dilo. Pernah ke Dilo ya? Atau Jogja Digital Valley. Ya, di Solo Pak. Dilo Solo, kurang gede nih Dilo Solo. Solo Technopark. Lah gimana? Kalau ada akses Pak. Ini ngarang aja, ini nggak usah memetakan. Ini kamu pura-puranya menawarkan gitu loh Mas. Menawarkan. Oh, Ini kan di sini ada konsultan gitu tulisannya ya? loh. Pseudo company. Buatlah sebuah perusahaan pseudo company, perusahaan fiktif gitu. Ya. Yang bergerak dalam bidang jasa perancangan jaringan komputer. Adapun perusahaan Anda harus memilih salah satu dari tema berikut ini. Sampai mana tadi? Working space, terus yang terakhir ini ya, infrastruktur jaringan komputer untuk public space dan tourism. Misalnya ini Sriwedari, ya betul. Juruk sengarep wifi-nan sapa ya? Ya kepetugas itu Pak. Oh iya. Tugas dikumpulkan sebelum UAS. Harus dikerjakan secara berkala. Wes ini karena ketabrak PPL-mu kemarin mundur tenan kemarin. Saya pikir cuma 2 bulan, ternyata 3 bulan. 3 Pak. 3, ya udah ini dikumpulkan aja sebelum UAS. Kalau ini oke gitu ya. Oke. Dalam artian tidak asal tempel gitu. Saya akan pertimbangkan sebagai pengganti UAS. Tapi kalau pemetaannya cuma tempel, tidak ada analisisnya, tidak ada tidak deskriptif gitulah, cuma gambar-gambar, ya sudah kita terpaksa UAS seperti itu. Kemudian template-nya ini gimana Pak? Gimana? Kalau jadi UAS-nya bagaimana Pak? Project apa nanti kayak yang dulu itu Pak, Edmodo. UAS-nya pilihan ganda aja. Nek soal UAS wis siap. Oh. Nah, ini buat apa Pak yang tadi Pak? Project itu buat apa? Lah kan kamu ikut nggak? Ikut tim pengembang Siakat digital itu nggak? Enggak Pak. Buatan Pak. Oh, nggak ikut ya. Kamu sudah lihat nih, ada rubrik penilaian untuk portofolio.
Nah, portofolionya kita itu 2 kali, portofolio UTS sama portofolio UAS. Portofolio UTS sudah ada kemarin yang pemetaan itu kan, yang belum ada kan portofolio UAS. Oh, oke. Harus ada Oh, yang itu saya buat nilai submit itu ke toh, Pak? situ. Oh, kilo. Siapkan. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Login. Passwordku ketok Rai. Wah, Langsung alhamdulillah wis login, Pak. mlebu. Alhamdulillah. Langsung login. Nih, tak. Praktikum mana. Nah, ini. Bobot penilaian. Nah, ini loh, Mas. Oh. Case method. Tak nggo ngisi nggon kene iki lho. Sing pemetaan itu studi kasus karena barangnya sudah ada toh, tinggal dipetakan. Ya. Yang ini tadi itu project base. Nah, terus ini masih ada ini, nganyel kayak murah ini, UTS, UAS. Tugas ini saya Itu ambilkan mulai dari kemarin, yang rektorat kemarin. Oh, ya. Terus kuis dari presensi. Apa mau diwalik? Nggak usah, Pak. Bahasa aja saya bolong semua, Pak. Nah, iya. Berarti ini aja presensinya. Ini anak-anak PPL tuh ini. Presensinya saya ambil yang 5% aja. Oh, iya. Kuisnya yang Oh, kemarin. Oke, ada pertanyaan? deadline-nya, Pak. Oh, Deadline. lama ini, lama. Belum saya upload. Yang jelas sampai 31. Oh. Per 30, kelompok, Pak. 30. Per kelompok PPL. Hah? Per Gimana? kelompok PPL. Per kelompok itu, Pak, kerjanya. Ya, kelompok PPL aja. Ben wis kulino. Oke, Pak. Oh, kelamaan, Ding. Kelamaan. Kan harus lihat hasilnya juga. Kelamaan. 27 aja ya. Oke, monggo, Pak. 27 kok nek apa-apa ya wis nek anu ya terpaksanya project. Ada pertanyaan? Belum ditutup? Belum ada, Pak. Belum ada. Baik. Kita tutup dulu. Sudah 14 ya. Nanti akan saya upload ke Spada. Semua video sudah saya linkkan ke YouTube, cuma belum ditaruh di Spada. Saya sudah nanti akan saya jadikan playlist. Kemudian silahkan yang ingin konsul bisa konsul lewat WA. Tadi ya kategorinya ada yang apa aja tuh tadi? Pusat perbelanjaan, hotel, apartemen. Template-nya ada di sini. Metro Area Network untuk perkantoran Pemda, manufaktur, perusahaan jasa, shared workspace sama public space dan tourism. Ini nanti boleh konsul lewat WhatsApp yang bingung caranya mengerjakan. Tidak ada pertanyaan, saya tutup dulu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.